Maka pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkong kali kong komunikasi dengan Pak Jokowi, ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai. Maka dilakukan suatu langkah tegas dari PDI Perjuangan. Sahabat hukum, politisi senior Saudara Effendi Simbolon telah resmi dipecat oleh pengurus PDIP. Sosoknya yang dianggap sebagai pembangkang yang merupakan ikon dan simbol perlawanan baru kader potensial terhadap kepemimpinan Megawati yang dinilai kurang profesional dan lebih condong bergaya kepemimpinan otoritaristik dan tidak mau tahu meskipun kultur demokrasi modern saat ini telah berubah dengan gaya pendekatan politik yang lebih bermartabat. Perlu diketahui sebelumnya banyak kader partai PDIP yang potensial telah membelot bergabung ke kubu Prabowo, seperti politisi Manuara Sirait atau dipanggil Ara dan saudara politisi GAIK saudara Budiman Sujatmiko yang dulu dikejar-kejar pemerintah karena telah mengembarkan publik dengan mendirikan Partai Rakyat Demokratik PRD. Nasib saudara Ara saat ini di atas angin. Ia sedikit lebih baik daripada rekan pembelot lainnya yang kini mengemban tugas sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Jabatan itu merupakan pecahan dari Kementerian PUPR di era pemerintahan Joko Widodo. Soliditas di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat ini telah menghadapi ujian yang sangat berat setelah jagonya Ganjar Pranowo Mahfud kalah mengenaskan pada kontestasi Pilpres 2024 yang mengklaim kekalahan tersebut karena adanya kecurangan yang terstruktur, tersistem dan masif, dan kuatnya cawe-cawe Pak Jokowi hingga diajukannya gugatan di MK dan kalah. Termasuk terkini muncul kekalahan serupa Sang Andika Perkasa di Jawa Tengah, jagonya tersungkur di kandang banteng sendiri yang sangat memalukan tentu, yang sebelumnya PDIP optimis berdasarkan survei pasti menang. Dan lagi-lagi ingat, jago PDIP kalah dengan lawannya saudara Lutfi, jagonya Gerindra. Dan sekali lagi pihak PDIP ternyata tidak bersikap dewasa dalam berpolitik atas kekalahan tersebut, melainkan mengklaim kekalahannya karena adanya kecurangan dan mobilisasi dari Partai Coklat dan munculnya beberapa alibi lain yang sifatnya mengada-ngada. Misalnya saudara Megawati mengatakan bahwa demokrasi saat ini dipakai sebagai alat kekuasaan lah, bahwa demokrasi ini hanyalah milik penguasa dan sebagainya, dan itu tidak membangun, kawan. Perlu diketahui berubahnya dukungan kader dan simpatisan PDIP ini telah bergaung sejak lama, semenjak pertengahan 2023 sampai sekarang, dan ada saja kabar mengenai henggangnya sejumlah tokoh PDIP internal dari partai berlogo kepala banteng bermoncong putih ini. Di antara saudara Gibran Rakabuming Raka misal, tidak hanya keluar dari PDIP, ia lantas menjadi pesaing utama Capres-Cawapres dari PDIP dengan bergabung bersama Prabowo, termasuk saudara Bobi Nasution yang memutuskan untuk mendukung Cawapres Prabowo, termasuk juga saudara Mulyadi Jayabaya kader PDIP yang juga mantan Bupati Lebak memilih merapat mendukung Prabowo. Bagaimanakah nasib dan keperlungan Partai Besutan Megawati ini pada pemilu mendatang? Apakah sebaiknya tetap mempertahankan Megawati sebagai ketua umum kah? Atau harus direformasi ke dalam? Atau bagaimana terbaik nasib Partai Demokrasi PDI Perjuangan ini? Silahkan Anda beri kolom komentar demi kemajuan demokrasi, demi koreksi bersama, dan salam demokrasi.